Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 11 Juni 2022, dan pekabaran kita di pagi hari ini, di hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan judul, Kita Bukan Lagi Anak-anak yang Diombang-ambingkan. Sekali lagi, judulnya adalah Kita Bukan Lagi Anak yang Diombang-ambingkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan kembali lagi belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 11 Juni 2022 dengan judul Kita Bukan Lagi Anak-anak yang Diombang-ambingkan. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam penyempurnaan karakter Kristiani, perlu ketekunan dalam bertindak benar. Saya menegaskan kepada para pemuda pentingnya ketekunan dan upaya untuk membangun karakter. Sejak tahun-tahun awal, perlu terjalin prinsip-prinsip karakter dengan integritas yang teguh, agar orang muda dapat mencapai puncak standar tertinggi yang dapat tercapai oleh kemanusiaan. Mereka harus menyadari fakta bahwa mereka telah dibeli dengan harga tunai dan wajib memuliakan Allah melalui tubuh dan roh mereka, yaitu miliknya. Adalah pekerjaan para orang muda untuk membuat kemajuan setiap hari. Petrus berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua urutan langkah ini bukan untuk ditaruh dalam khayalan dan menghitung sementara Anda memulainya. Akan tetapi, pusatkanlah pandangan Anda kepada Yesus. Hanya memandang pada kemuliaan Allah, Anda akan membuat kemajuan. Anda tidak dapat mencapai sepenuhnya pertumbuhan moral, yaitu moral Kristus pada suatu hari, dan Anda akan tenggelam dalam keputusasaan sekiranya melihat semua kesukaan yang harus Anda hadapi dan taklukkan. Anda harus menghadapi setan, dan ia akan mencari muslihat untuk menarik perhatian Anda dari Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita bertumbuh dalam kedewasaan, kita ini bukan hanya ikut-ikutan, karena bahaya beragama ikut-ikutan. Kadang-kadang kita berkata, oh kita kan sudah lahir di agama ini. Ya, kita tidak boleh lagi percayai pelajaran atau kebenaran yang ditemui. Nah, ini salah. Alkitab itu terbuka untuk semua orang. Beda dengan dulu masa kegelapan. Tahun 538 sampai tahun 1798 itu masa kegelapan, di mana Alkitab hanya dapat dipelajari oleh pastor-pastor, hanya dapat dipelajari oleh orang-orang penting dalam sebuah agama. Tetapi sekarang ini Alkitab terbuka, bahkan di internet, bahkan di online, bahkan di gadget kita memiliki aplikasi Alkitab. YouTube kita bisa belajar banyak sekali pekabaran-pekabaran Alkitab. Tapi ingat saudara, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita tidak boleh gampang diombang-ambing oleh ajaran-ajaran. Bahkan di sini katakan rupa-rupa angin pengajaran, bahkan permainan palsu manusia dalam kelicikan. Kalau kita mau benar, maka kita harus datang kepada buku yang benar,
Kita harus datang kepada pendeta yang benar. Kita harus datang kepada orang yang benar. Kalau pendeta itu benar, orang itu benar, Alkitab yang dia pakai adalah betul-betul firman Tuhan, kebenaran yang dia bagikan, maka kita pasti tidak akan tersesat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kebanyakan orang mengikuti jalan di mana orang banyak lewat di situ. Itu jalan cinta diri. Jalan pengorbanan adalah bisa saja jalan itu hanya kita sendiri. Bisa saja pilihan waktu itu hanya kita memilih sendiri. Melihat orang lain, oh mereka lebih suka banyak-banyak orang. Lebih suka berkumpul banyak-banyak orang. Tetapi beragama bukan itu. Bukan karena kita ikut orang. Bukan karena saya ikut orang tua saya beragama. Beragama itu harus mengikuti kebenaran. Dan itu adalah Yesus Kristus. Di mana kita tahu? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi seperti anak-anak kecil yang gampang diombang-ambingkan. Tapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian. Hari ini komitmen kita apa? Apa pilihan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya pilihan hari ini, apa yang harus kita buat? Yang kita perlu buat sebagai panggilan pagi ini adalah, mari kita belajar firman Tuhan baik-baik. Jangan kita tutup pandangan kita, jangan kita tutup hati kita kepada ajaran firman Tuhan. Kalau firman itu benar, kita ikuti benar, maka kita juga akan diselamatkan, kita akan dibenarkan, kita akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang begitu indah yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kiranya pekabaran ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang sabat dalam ibadah, berikan kami kekuatan, iman kuat, tetap setia kepadamu. Dalam pemeliharaan sabat, kiranya kami terus membentengi diri dengan ajaran firman Tuhan, agar kami mencintai Engkau. Kami bukan karena terpaksa, tapi betul-betul kami mencintai Engkau. Dan kami akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, termasuk dalam pemeliharaan hari sabat. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.